Hello Soft Cegis, sekarang kita sudah bersama dengan Honda New HR-V Facelift tahun 2025. Yang pastinya sekarang dia sudah hybrid berteknologi HEV. Nah, sebelum ini kan kita sudah pernah mereview mobil ini secara statis 2 kali kebetulannya. Pertama kali itu pada saat kita di Thailand di video yang satu ini, itu boba secara lengkap sebelum launching di sini. Yang kedua, kemarin pada saat Altin itu datang yang membeli undangan dari HP untuk mengulas mobil ini secara eksklusif di studio mereka. Nah, kali ini baru saja habis launching, kita langsung diajak bersama dengan rekan-rekan media otomotif juga untuk merasakan bagaimana sensasi rasa berkendara dari si Honda HR-V eHEV ini. Jadi pasti kalian penasaran, apakah ada bedanya rasa berkendara dengan HR-V yang bensin biasa dan juga seberapa irit teknologi hybrid dari Honda di compact SUV. Penasaran? Yes, jadi nggak pakai lama kita pun langsung berangkat dari Pati Yunus Jakarta, tempat di mana mobil ini meluncur secara resmi. Harganya sangat fantastis karena dia mengejutkan satu jagat raya Indonesia. Alih-alih naik, dia malah justru turun. Yang tadinya kan sebelumnya tipe RS itu di 551 juta. Sekarang yang tipe RS udah hybrid malah jadi di bawah 500 juta rupiah. So gimana sih sensasi berkendaranya? Yuk kita explore dan dalam Start Your Engine. Dan kalau kita bahas mesinnya dengan lebih detail lagi, untuk mesinnya sendiri dia punya 2 figur tenaga. Karena seperti yang gue bilang, antara mesin bakarnya dengan motor listriknya itu seolah punya kombinasi yang unik dan bisa berjalan secara individu. Nah, mesin bakarnya sendiri dia itu 1500 cc bertenaga 106 PS dengan torsi 127 Nm. Oke, itu kan mungkin terkesan gak gede-gede amat gitu ya. Tapi kalau kita lihat spesifikasi motor listriknya, itu semua bakal jadi make sense dan membuat mobil ini jadi jauh lebih powerful dibandingkan versi gasolinnya aja. Karena motor listriknya itu menghasilkan tenaga 131 PS dengan torsi 257 Nm. Itu gede ya. Jadi gede nih. Makanya mobil ini itu bisa melesat 0-100 di bawah 10 detik. Iya, jadi jauh lebih powerful dibandingkan versi bensinnya aja yang kalian temukan di misalnya HR-V SE ke bawah di yang pre-facelift gitu. Namun memang kalau kita ngomongin akselerasi 0-100, ini memang belum sekencang atau sepowerful varian Turbo RS yang sebelumnya. Karena kan yang Turbo RS itu kan mesin Civic di bodi HR-V gitu kan, turbo pula. Makanya itu performanya udah nggak ada lawan gitu. Tapi ini mesin berhasil mengkombinasikan antara performa dan efisiensi ke tingkat yang next level banget. Lebih powerful dibandingkan versi gasolin biasa, tapi jauh lebih irit dibandingkan versi turbonya. Jadi benar-benar balance di tengah. Dan di trip kali ini justru kita pengen cari tahu bagaimana soal performa di jalan rayanya dan bagaimana juga soal efisiensi real time secara nyatanya. Honda sudah melakukan tes internal untuk mobil ini dan mereka mendapat figur konsumsi BBM di rute yang sama, yaitu Jakarta Anyer, itu di 25 km per liter. Apakah kita bisa mencapai figur konsumsi tersebut atau bahkan jangan-jangan malah melampauinya? Nggak pakai lama-lama, dengan yuk kita langsung jalan aja. Oke, kita sudah siap berangkat. Jadi untuk pertama itu rute kita berada di Jakarta, lebih tepatnya di Pati Yunus. Karena memang launching mobil ini di sini gitu ya. Jadi cukup unik acaranya. Abis launching kita langsung diajak mencoba test drive mobil ini hingga keluar kota. Karena rutenya itu dari Jakarta ke Anyer, nginep semalam dan balik ke Jakarta lagi. So, di sini udah ada 2 tipe HR-V yang mereka sediakan. Ada HR-V eHEV Modulo
dan ada HR-V EF RS. Ada bedanya nggak sih? Rasa berkendara versi hybrid ini pastinya beda sih. Harusnya beda banget karena mesinnya beda gitu kan. Dan juga kita penasaran tentang konsumsi BBM live-nya. Karena kalau dari Honda sendiri, nah, jadi sekarang gue di depan dulu. Nah, Ja, Yes. tadi klaimnya Honda pengetesan internal mereka bisa catat berapa konsumsi BBM-nya? 25 km per liter lebih kan? Dengan tangkinya masih 40-an jadi bisa sampai 1000-an. Ini bahkan odometernya baru 26 kilo ya. Kilo baru ditarik dari pabrik ini. Iya, Karena benar-benar. dirakit. Ini hybrid model pertama mereka yang dirakit lokal. Yes. TKDN tadi gue udah tanya 52%. Mantap. Jadi hybrid CKD pertama mereka ya. Betul sekali. So, sekarang nggak berlama-lama, kita langsung aja jalan, terus kita cobain. Nanti kita ganti-gantian nyetir ya. Sekarang Eja dulu yang nyetir. Oke? Let's go. Oke, sudah waktu untuk flag off. Siap. Ada Gopas yang rekamin saya. Mantap sekali. Karena yang terpenting safety is number one. Sip, kita sudah officially berada di jalan. Yang benar. Yang benar, alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil Kita pakai azim. mode ikon ya biar kita irit. Tadi kan untuk tips and triknya katanya mode ikon dan mode braking yang di sini ya, braking. Sudah braking gue paling bawah tuh pakai. Oke. Terus gue bikin pakai the pedal shift untuk meningkatkan regenerative brakingnya yang paling maksimum. Karena kita ada lomba irit. Betul. Jadi kaki harus sekolah. Sekolah. Oke, mantap. Kita jalan. Oke tuh guys, kita sudah di perjalanan nih. Jadi tadi kan kita berangkat dari Pati Yunus, Jakarta. Kemudian kita masuk ke arah Tol Tomang. Karena memang kita on the way tujuannya ke Anyer. Jadi memang kita ke arah BSD ya, ke arah Merak. Nah, jadi kan lo yang pertama kali di balik kemudi nih. Betul. Ini kita buka dulu ya. Berhubung sekarang yang pertama kita ke bagiannya yang RS dulu. Mantap. Jadi nanti besok kita akan tuker ke yang versi eHev Modulo, yes. Oke, kan RS dapat ini ya, masih dapat panoramik, tapi memang yang tipe bawahnya jadi nggak dapat. Tapi menurut gue itu nggak masalah karena malah jadi diversifikasi. Kalau kalian main fitur yang lebih lengkap, ya ambil RS aja gitu kan. Nah, tapi Ja, ini kan posisinya lu sebagai pengemudi pertama apa tuh? Nah, impresinya gimana nih, Ja? Impresi so far sih misalnya kalau kayak handling, ride quality, bandingan suspensi, gak berasa kayak mobilnya memang berat. Memang mungkin karena baterainya juga itself seberat ban serap kali ya. Oh iya, karena di belakang gitu. Posisinya pun sama ban serap, jadi kayak center of gravity-nya yang gue rasain gak terlalu signifikan beratnya. Baterainya juga cuma 1,1 kWh. Sebenarnya lebih gede daripada rivalnya yang cuma 0,7 ya. Tapi sistem hybrid ini cerdas karena dia adalah paralel dan series. Jadi di kecepatan rendah dia akan jadi series hybrid. Di kecepatan tinggi dia akan jadi paralel hybrid. Bahkan orang Hondanya bilang bahwa ini adalah mobil hybrid yang motor listrik ya dibantu bensin, bukan motor mesin bensinnya dibantu motor listrik. Oke, betul. Jadi memang Honda itu pas presentasi mereka tuh kayak terus-menerus bilang bahwa nggak semua hybrid itu diciptakan sama. Betul. Dan mereka juga terus-menerus bilang bahwa sistem dari HR-V, EHEV ini tuh dominan di motor listriknya, terutama di kecepatan rendah gitu kan. Betul. Makanya kalau di pemakaian dalam kota gitu-gitu kayak tadi tuh macet-macetan, itu rasanya ya kayak mobil listrik aja. Engine-nya tuh baru kick in ketika misalnya pengen isi baterai atau kita pengen akselerasi dengan instan. Tapi karena kita lagi irit-iritan, dari tadi kita bawanya tidak berakselerasi dengan instan sama sekali. Nah, kita udah jalan berapa jauh dari Pati Yunus? 15,4 km dan kita sudah dapat berapa lihat, Put? 23. Sebagai catatan, tadi ketika mobil ini kita baru mulai bawa, itu konsumsi DMID-nya masih 7 km per liter. Karena mungkin sebelumnya tadi kan rombongan dari yang nyampe dari dealer, rombongan tuh mungkin agak kenceng. Terus tadi juga nyala lama pada saat nungguin prosesi launchingnya selesai. Nah, dari 7 km per liter kita jalan 10 kilometeran lebih dikit. Yang kami nggak ambil ya, lihat ya, tuh yang lebih ambil tuh. Apa tuh? Tuh lihat tuh. Apa? Tuh tuh. Oh, ini berjejer 3. Lihat tuh. Kita mah santai. Kita masih Lihat lewat. lah. Lihat lah ini. Ini namanya slipstream. Gila. Buset, lucu anjir. Ambil baru. Ini namanya formasi Saturn bak blader. Oh, ada bak tanda bantang. Luar biasa. Jadi ya kita yang Chill.
Tapi masih udah dapat. Tetap masih 23,7 sekarang kilometer per liter. Jadi klaim Honda yang mereka di pengetesan internal 25 km per liter Easy sih. itu nggak susah. Achievable sih. Achievable, sangat-sangat make sense. Saya paling nanti 20 kilo. Nah ini gue udah 24 sekarang. 24. 24. Karena mau menyapa mereka aja jadi 60. Tadi sebenarnya dari tadi dia lagi 70. Chill aja. Iya gitu ya. Jadi klaimnya no bullshit, ternyata memang benar itu angka yang sangat-sangat possible untuk kalian capai secara harian. Ya. Nah, kita tanya dikit nih ke backseat driver kita. Yes. Nah, Ren, Ya. gimana nih sedikit impresi di belakang untuk si HR-V EF ini? Ada bedanya nggak? Lu pernah naik HR-V yang bensin biasa? Pernah dong. Oke, jadi gimana? Ada bedanya nggak? Kalau menurut gua rasanya masih mirip-mirip, walaupun ban serepnya hilang jadi baterai kan sekarang. Gitu, rasanya masih mirip-mirip kurang lebihnya. Terus juga di belakang itu kan ada penambahan speaker. Di sini ada Twitter nih. Oh, jadi sekarang two-way. Gue mesti mencoba merasakan perbedaannya. Ada nggak nih ketika dia sekarang jadi baterai kan ya? Tadinya adalah Ini. ban serep. Ya, Mungkin nanti akan gue update lagi ke para penonton. oh, siap. Jadi kita sendiri juga akan bergantian menyetir nanti. Eja akan mencoba sebagai penumpang, gua akan menyetir, Rendra juga akan menyetir, gua akan ke belakang juga. Jadi stay tune aja. Kalau kalian pengen lihat impresi masing-masing dari kita dari VOV masing-masing, cek juga videonya CVT dan videonya Sederhana. Tapi kita update dulu perjalanan. Ini kita baru mau lewatin Alam Sutra dekat rumah. Opat mau gue help anterin ke rumah ya. Anterin pulang juga nggak apa-apa sih, ini tinggal belok ya. Oke, ntar kita lihat pas udah deket-deket nyampe Anyer, kira-kira final konsumsinya itu bisa berapa di ujung tolnya. Yes. A few moments later. Oke, beberapa waktu sudah terlalu dan kita pun sekarang sudah sampai di kilometer 40-an tol Al-Merak. Dan untungnya tadi lewat Karangtengah Alam Sutra maju dikit itu udah lancar semua. Jadi ini lancar jaya sekarang kita posisinya. Dan berapa tadi kata Honda konsumsi rata-rata yang mereka catat? 25 km per liter. Berapa konsumsi yang berhasil dicatat oleh Bapak Reza RFR? 28 km per liter dengan trip 50,5 km guys. Gila, 28 km per liter loh, luar biasa. Dan bukan paling ambil nih, kita bukan paling belakang nih, baru pada nyampe Iya, juga. masih ada juga tuh yang di Belakang kita belakang. banyak, ada yang slipstream tadi parah kan? Iya, tadi ada 4 mobilan yang benar-benar slipstream dengan kecepatan yang rendah gitu ya. Ini kita benar-benar kecepatan Batas masih aman. batas bawah kecepatan tol, Yes. jadi masih aman juga. Bukan yang lambat banget ya. AC nyala, audio nyala, Iya, segala macam kita semua dari juga. audio di fullin, bahkan tadi pengen denger audionya ya. Karena memang audionya juga ada perbedaan ya, karena Naik loh pas. 28,1 masuk rest area. Oke, top. Top. Jadi memang konsumsi yang mereka catat di internal itu 25 km per liter itu bisa realistis dicapai oleh kalian di pemakaian harian. Iya. Luar biasa, 28,1 km per liter. Iya. Sekarang kita sampai di rest area kilometer 43. Kita mau istirahat dulu, sekaligus kita mau gantian nanti. Jadi kan kita bakal terus ke Anyer. Ya gimana? Bisa di-push lebih irit lagi apa enggak segala macam? Siapa yang kakinya paling sekolah di antara CVT setir kanan dan Lakna Soto Jangki? Nantikan aja. Kita Karena semua harus bisa. harus sekolah. Harus sekolah karena Itulah ambisius. Karena biar menang lomba irit. Kayak gitu, tapi enggak dong, biar membuktikan ke para penonton kita Oh. bahwa mobil ini bisa irit. mantap. Oke, untuk Jekis, kita sudah sampai ke hari kedua. Mohon maaf yang sangat, di hari yang pertama pada saat setelah kita sampai rest area dan switch gue yang nyetir, itu nggak sempet take konten. Kenapa? Karena kita fokus di efficiency challenge. Iya, jadi gue jelasin dikit ya. Mobil ini kan klaim dari Hondanya pada saat launching itu bisa mencatat 25 km per liter di rute Jakarta Anyer yang sudah mereka coba sebelumnya. Nah, para jurnalis ditantang untuk mencoba lomba irit. Dan oke, challenge accepted. Makanya kemarin pas kita ngonten ketika Eja yang nyetir di leg pertama hingga rest area, itu kita masih berkendara dengan status yang normal. Maksudnya normal adalah kita nggak yang sengaja diirit-iritin banget gitu ya. Jadi AC masih nyala, fan speed 2 dengan temperatur di 20 derajat. Kemudian dari segi ADAS nyala, dari segi audio nyala. Gak ada yang kita mati-matiin, semuanya nyala. Nah, pas kita switch
driver, gantian gue yang nyetir sampai anyer, itu baru ambi mode on. Iya, jadi kita benar-benar push HR-V EHEV ini untuk bisa kita coba seirit mungkin. Jadi AC kita coba matikan, kemudian secara sistem elektrikal pun kita minimalisir. Jadi benar-benar kita pengen coba seberapa irit mobil ini bisa kita push. Mode pun tentunya selalu di icon dengan regenerative braking yang paling kuat. Dan ternyata figur konsumsi BBM-nya itu memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di leg pertama aja pada saat Eja yang nyetir, yang dimana kita masih agak normal gitu ya, nggak yang dirit-ritin, itu masih bisa mencatat 27 km per liter dengan cukup effortless. Bahkan pas sampai ke rest area, itu figur akhirnya tercatat di 28,1 km per liter. Sabar aja, tenang, gue nggak korupsiin angka konsumsi lu gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar mobil ini dengan mudah, sangat mudah bisa kalian pakai in real time dan bisa mencapai konsumsi BBM klaim dari ATPM-nya. 25 km per liter itu hal yang cukup mudah untuk kalian capai gitu ya. Tapi di leg kedua, ketika kita irit-iritin, kita eco driving to the maximum, mobil ini bisa gua bawa naik sampai ke 31,7 km per liter di titik sampai di Pantai Anyer. Jadi bener-bener luar biasa banget gitu kan. Angka konsumsi BBM-nya itu no bullshit. Beneran bener-bener sangat-sangat masuk akal. Dan sangat irit tentunya. Namun yang bikin dia bisa begini adalah itu berkat sistem hybridnya yang cukup unik gitu ya. Honda menyebutnya sebagai electric first. Iya, jadi memang mobil ini itu lebih dominan di motor listriknya dibandingkan di mesin bakarnya. Jadi tidak seperti beberapa kompetitornya yang mobil bensin disupport dengan motor listrik. Di HR-V ini itu seperti mobil listrik yang disupport oleh mesin internal. Jadi lebih dominan di mesin listriknya atau motor listriknya gitu. Nah, jadi cara kerjanya itu di putaran bawah mobil ini tuh terasa seperti e-rev atau extended range EV. Mungkin kalian pernah kenal kayak Nissan Kicks gitu ya, yang ngomong mobil listrik tapi bawa genset bensin. Nah, di putaran bawah ini seperti itu. Jadi yang menggerakkan rodanya itu benar-benar mobil listriknya, sedangkan motor listriknya. Sedangkan untuk mesin bensinnya dia bertugas untuk mencharge baterainya pada saat lagi turun gitu ya. Jadi di low speed, di perkotaan, di macet, di kecepatan rendah, itu mobil ini terasa seperti nyetir mobil listrik dengan torsi ala mobil listrik pula gitu. Secara performa gitu ya, di balik kemudi juga terasa ini jauh lebih superior dibandingkan Honda HR-V bensin NA yang sebelumnya, jadi tipe SE ke bawah gitu ya. Ini benar-benar kalau kalian tarik dari nol, itu benar-benar terasa jambakannya. Di low speed kayak gini nih, misalnya kita pindahin ke mode sport gitu ya, terus kita tarik gitu, tuh hacu banget gitu kan, kayak benar-benar instan. Iya, terasa seperti karakter mobil listrik. Sedangkan untuk putaran atasnya baru deh mesin bensinnya masuk, dan memang dia belum sekencang Honda HR-V RS Turbo yang free facelift. Karena cukup wajar ya, karena kan HR-V Turbo yang lama itu kan basically itu jantungnya Civic ditaruh di HR-V. Ya pasti ngacir parah gitu kan. Tapi di sini itu sudah memberikan akselerasi dari nol yang terasa sekencang itu, tapi efisiensinya bisa berkali-kali lipat lebih baik. Di hari kedua ini kita udah switch. Yang kemarin kan kita pakai yang varian RS EHEV, jadi varian yang paling atasnya, yang sekarang bahkan harganya under 500 juta. Tapi di hari kedua ini kita pakai yang EHEV Modulo. Itu varian kedua tertinggi gitu ya. Secara mesin bakar dan lain-lain itu dia nggak ada perbedaannya sama varian RS. Jadi memang kalau dibandingkan dengan versi yang pre facelift, itu gap antara RS dengan SI nya tuh
nggak sejauh itu ya. Jadi di versi yang baru ini gapnya lu lebih ke arah beli kosmetik fitur aja gitu antara varian RS dengan varian yang di bawahnya. Nah, dari balik kemudinya sebenarnya ini masih terasa Honda banget, HRV banget juga gitu, yang dimana di kelasnya dia udah terasa sangat fun to drive, salah satu yang paling fun to drive gitu ya, dari segi feeling steernya yang beratnya tuh enak pas dan bikin mobilnya sangat controllable, sampai ke bagian kaki-kakinya yang dia sebenarnya nggak bisa dibilang empuk, tapi kalau kalian tekuk-tekuk mobil ini di winding road seperti yang kita lakukan sekarang, itu terasa asik banget. Dia nggak terasa seperti hatchback berkarakter SUV seperti kebanyakan mobil di kelas ini, tapi lebih ke arah compact SUV yang punya karakter ala hatchback. Jadi fun to drive itu nggak kalah sama mobil yang lebih rendah dan lebih pendek dari dia. Dan bagi kalian yang mungkin bertanya kayak dari soal safety-nya, wah harga turun pasti ada yang dikompromi nih gitu. Nggak ada. ADAS tetap tersedia untuk seluruh varian. Dan bahkan sekarang dia ketambahan teknologi Honda Connect, yang artinya kalian bisa mengontrol dan mengatur mobil langsung dari smartphone kalian via aplikasi Honda Connect gitu. Jadi udah nggak kalah canggih sama mobil-mobil yang kelasnya di atasnya seperti CR-V, Civic dan Accord gitu ya, yang udah benar-benar connected banget. Kemudian kalau kita bicara soal maneuverability, ya walaupun HR-V ini kan dibanding generasi sebelumnya dia melar banget gitu, tapi masih sangat-sangat easy untuk di drive di jalan-jalan kecil, apalagi ditambah kalau kalian misalnya kesen ke kiri gitu ya, di sini pun ada kamera yang merupakan salah satu andalan Honda juga, yaitu lane watch. Bisa kalian aktifkan juga dari ujung tombol tuas kanan sini. Kameranya juga oke ya untuk melihat blind spot kalian sebelah kiri gitu, jadi benar-benar sangat membantu. Kemudian juga yang kita suka dari mobil ini, dia kan tetap ada pedal shift nih, tapi pedal shift ini bukan untuk naik turunin gigi seperti yang kalian temukan di contohnya varian bensin atau turbonya gitu ya. Jadi ini lebih ke arah untuk regenerative braking. Jadi secara overall mobil ini udah terasa sangat-sangat familiar, mudah, performanya dan posisi mengemudinya yang bisa kalian set lumayan rendah untuk sebuah compact SUV juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri, karena Honda kan selalu mementingkan driving position dan dynamic mobilnya gitu ya. Di sini jok bisa kalian setel lumayan rendah gitu. Jadi benar-benar terasa seperti mobil yang fun dan asik gitu ya. Walaupun untuk fitur baru berupa electric driver seat itu baru ada di varian RS saja. Jadi di varian yang di bawah-bawahnya pengaturannya masih tetap manual. Begitu juga yang di bagian atap sini. Kemarin pada saat jadi balik kemudi kita kan pakai yang RS, kalian bisa lihat di atasnya itu ada panoramic roof. Tadinya kan di yang pre-facelift sampai SI juga masih ada panoramic roof. Tapi di yang baru ini panoramic roof itu eksklusif hanya ada di varian RS saja. Jadi ya varian IH ke bawah atapnya ya solid seperti ini. Dan yang agak disayangkan ini atapnya warna cerah gini ya. Kalau ini preferensi pribadi sih, gue sih lebih suka kalau atapnya tuh warna hitam seperti varian yang RS-nya. Gak panoramik apa-apa, tapi warna hitam mungkin. Sisanya di bagian interior, perbedaan dari bagian yang pre-facelift ada di bagian kayak the side shock, kemudian di bagian konsol tengah sini yang tadinya kan ada kayak ngebelok ke arah pengemudi gitu ya. Sekarang di sini dibikin lurus aja ke tengah sehingga kabinnya jadi terasa lebih lega gitu ya. Walaupun sebenarnya secara dimensi secara ini sama aja, tapi memberikan ilusi bahwa mobil ini jadi terasa lebih lega. Speedometernya juga, ini juga baru karena kan ini eksklusif untuk varian yang hybrid. Tentu saja dia sudah ada hybrid display. Jadi di bagian kanan dia untuk speedometernya sendiri dia masih analog. Di bagian kiri untuk display yang charge meter, power meter, sampai ke average fuel consumption, MID dan lain-lainnya, itu semuanya sudah full digital, full color besar yang mendisplay semua informasi yang kalian butuhkan, sampai ke ADAS, Honda Sensing, Adaptive Cruise dan lain-lain. Semua juga terdisplay di sana dengan sangat baik dan mudah dibaca. Hybrid facelift ini sudah memberikan sesuatu terobosan yang luar biasa, karena kita di balik kemudian tetap
merasakan fun to drive ala Hondanya, mulai dari posisi mengemudinya, dari performanya, sampai ke feeling handling setirnya yang tidak terasa artificial gitu ya, enak gitu, nurut. Tapi apakah ada bedanya kalau kalian duduk di baris kedua? Karena biasanya mobil hybrid itu kan ketambahan baterai, dan ada beberapa yang baterainya ditaruh di kolong, ada beberapa baterai ditaruh di bagasi. Apakah ada bedanya? Yuk kita cek baris keduanya. Nah Autojackies, sekarang kita sudah berpindah ke baris kedua dari Honda New HR-V Facelift EHEV. Nah memang kalau kita bicara soal contohnya space gitu ya, ini memang kan sama sekali tidak berubah dibandingkan yang versi pre-facelift yang mungkin kalian juga sudah pernah naik saking banyaknya mobil ini di jalanan gitu kan. Space-nya masih tergolong salah satu yang terlega di kelasnya, jadi dia masih lega banget. Gue sendiri ini duduk, di depan gue ada Narendra yang posisi lu gimana? Nyaman? Gue sih selonjoran enak nyaman banget. Udah selonjoran enak nyaman. Di sini gue di belakang masih ada sekitar 9 jarian. Jadi ini masih tergolong sangat lega sekali. Dan dari headroom juga ini kan varian yang EHEV yang tengah ya, yang modulo gitu. Jadi perbedaannya dengan yang RS, memang untuk yang modulo ini dia nggak dapet panoramic roof, jadi makanya atasnya ya plong begini aja. Headroom gue masih 5 jari walaupun ini desainnya agak-agak ala coupe gitu ya. Jadi sama sekali tidak mengganggu, benar-benar masih muat banget. Untuk tinggi orang Indonesia yang di bawah 180 ini masih jauh muat sih harusnya gitu ya. Duduknya memang bukan yang paling rebah di kelasnya, tapi ini masih sangat-sangat acceptable banget. Kalian masih bisa pakai mobil ini untuk jalan jauh dengan gak masalah. Terbukti gue sendiri juga di perjalanan ini tadi berjalan itu sekitar lebih dari 1 jam dari lokasi kita yang sebelumnya. Ini masih terasa nyaman banget. Headrestnya juga posisinya pas gitu ya, dan joknya juga walaupun dia nggak terlalu rebah tapi dia kayak agak nyekung gitu, jadi duduk di belakangnya pun tetap terasa lumayan nyaman. Nah pasti pertanyaan orang kan, karena ini hybrid gimana soal baterainya gitu kan, karena kan mobil hybrid posisi baterainya beda-beda. Kayak contohnya misalnya untuk expander hybrid dia kan baterainya di bawah gitu ya. Nah tapi untuk si HR-V EHEV ini dia baterainya berada di belakang, yang justru menggantikan posisi spare tire atau ban serep gitu. Makanya untuk versi EHEV dia nggak dikasih ban serep, tapi diganti dengan tire repair kit. Plus minus, ada orang yang lebih suka ban serep karena memang ban serep ya gampang aja, langsung kayak copot ganti beres gitu kan. Tapi memang mobil modern rata-rata udah pada ganti pakai tire repair kit anyway, karena pertama itu lebih hemat space, kedua ya udah termasuk ada pompanya juga dan lain-lain. Jadi ya kalian juga tetap udah bisa melakukan penambalan darurat sendirian sampai ke bengkel terdekat, dan itu sangat mudah gitu. Jadi baterainya berada di belakang. Apakah ada beda dari segi rasa dinaikin di belakang sini? Not really juga, ya nggak terlalu ketara lah. Dari segi bantingan, dari segi ayunan, itu masih tetap mirip-mirip sama yang lama. Jadi memang HR-V ini ya dia nggak bisa dibilang empuk banget sebenarnya, tapi masih cukup empuk untuk bisa membuat kalian terasa nyaman di belakang sini untuk di jalanan yang begajulan sekalipun gitu. Termasuk di belakang sini pun kalian dapat beberapa fitur yang menambah kenyamanan lagi. Contohnya seperti armrest ini masih ada ya, walaupun masih ngeplek tapi ya dapat gitu ya. Dan kalian juga dapat lubang ventilasi AC di bagian konsol tengah, yang dimana ini sendiri juga ada 2 lubang. Jadi kalian bisa arahkan satu ke kiri dan satu ke kanan, nggak masalah gitu. Di bawahnya juga kalian dapat 2 buah charging USB yang sudah Type C. Jadi lagi-lagi 2 orang bisa ngecas di sini tanpa masalah sama sekali. Dan juga ada penambahan fitur berupa tweeter untuk baris kedua ya. Itu sound field-nya tuh dapat, dan kalian juga dapat kualitas suara yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Sisanya material jok sama seperti di depan gitu ya. Dan itu nggak ada komplain. Sampai ke material pintu, memang di bagian atas hard plastik tapi tetap dapat soft pad di bagian tengah, soft pad juga di tempat kalian taruh tangan, ada cup holder di bagian depan armrestnya sehingga sangat mudah gitu ya. Termasuk power window juga sudah
all auto. Tapi secara overall duduk di belakang sini ya bisa dibilang rasanya mirip, tapi fiturnya ditambah sehingga kalian mendapatkan experience duduk di baris kedua yang lebih enak dibanding di pre-facelift. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit keseruan kita mencoba rasa berkendara dari Honda New HR-V Facelift Hybrid tahun 2025 dengan rute yang gak bisa dibilang dekat-dekat amat, yaitu Jakarta Anyer Jakarta. Kita sudah membuktikan bahwa mobil ini itu klaimnya no nonsense banget gitu ya. Mereka kan bilang kalau dalam pengetesan internal mereka bisa dapat di rute yang sama itu di 25 km per liter. Tapi setelah kita bawa di leg pertama Eja yang sekarang di balik kamera by the way, terima kasih banyak, itu berhasil mencatat 28 km per liter. Itu dengan kondisi berkendara yang normal, AC full nyala, audio full nyala, ADAS full nyala, dan gak diirit-iritin. Itu dengan mudah bisa melampaui klaim mereka di 25 km per liter. Di leg yang berikutnya ketika gua yang berkendara, itu memang kita lebih eco driving ya. Kita push mobil ini supaya lebih maksimal lagi, dan kita bisa tembusin mobil ini di atas 30 km per liter. Bahkan salah satu rekan jurnalis yang juara 1 di lomba irit kali ini, itu mereka bisa mencatat catatan konsumsi BBM fenomenal yang mencapai 38 km per liter lebih. Iya, yang artinya itu sebuah angka yang sangat luar biasa, dan juga sekaligus menjadi bukti bahwa teknologi hybrid eHEV di Honda HR-V terbaru ini itu benar-benar iritnya nyata. Iya, nggak cuman omong kosong belaka. Dan pastinya kalau misalnya bicara soal harga, ini juga tadi gue udah mention ya, ini benar-benar sangat groundbreaking. Seperti yang kalian tahu, Honda kan kadang-kadang memang suka terkenal prestige pricing gitu ya. Harganya tuh memang di kelasnya bukan yang paling terjangkau gitu. Jadi awalnya tuh kita mikir, wah yang RS pre-facelift aja itu udah 551 juta. Ini pasti bakal hampir 600, mungkin 599 gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata mobil ini malah turun harganya. Jadi ada beberapa tipe yang ditawarkan, mulai dari tipe gasoline yang non-hybrid, itu harganya masih kepala 3. Kemudian untuk HR-V eHEV yang non-RS itu di 449 juta rupiah untuk Jakarta. Dan bahkan untuk yang RS seperti ini, tipe tertingginya itu di 488 juta rupiah on the road Jakarta. Turun 60 juta lebih dibandingkan varian RS Turbo yang sebelumnya. Jadi harusnya menang banyak gitu ya. Jadi congrats, Honda kali ini luar biasa banget dari segi pricingnya. Kita acungin 4 jempol untuk mereka. Jadi terima kasih banyak juga kepada Honda Indonesia yang udah ngundang kita, dan beberapa rekan jurnalis kita. Thank you juga ke Eja yang jadi partner tim gua, dan juga Narendra juga yang jadi partner di tim Mobil 10. Kalau misalnya kalian pengen lihat update terbaru dari Honda Indonesia, silahkan kalian check out Instagramnya Hondaisme di bagian sebelah sini. Dan juga kalau kalian lihat POV lain dari review perjalanan kita selama trip kali ini, kalian bisa check out videonya CVT Indonesia, itu juga di review oleh Eja, dan juga videonya Setir Kanan yang dibawakan oleh Narendra, seperti itu. So overall, HR-V jadi semakin worth it. Menurut kami ini mobil yang patut dipertimbangkan kalau kalian mencari sebuah compact SUV yang gak hanya fun to drive khas Hondanya kerasa, tapi juga iritnya jempolan banget. Thank you bagi yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami di subscribe YouTube channel kami Asal Jangki, kepoin juga sosial media kami untuk selalu kami langsung seperti ini, supaya selalu informasi terbaru dan info-info menarik seperti si Honda HR-V Facelift eHEV yang satu ini. Oke, we'll see you guys again di trip berikutnya. Ride safe and Godspeed.